Anda Iya. Baru pakai mic kan? Mic. Chris, dua mic. Mic itu mic 3 tuh. Mic satu lagi. Nah. Oke, izin kita dari SS Penepat sebelum kita presentasi kita yel dulu ya. Oke. SS Penepat, I have an apple, I have an apple. Pineapple pie. SS Penepat, inovasi efisiensi. Maaf ya Pak, jadi banyak kan guyon di sini Pak. Apa ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pejuang Mutu Antam. Perkenalkan kami dari SS Pineapple dari UBPN Maluku Utara dengan judul inovasi optimalisasi pengadaan pupuk untuk pertumbuhan tanaman dengan pembuatan pupuk ekoenzim di Persemaian Gaul PT Antam Tbk UBPN Maluku Utara selama 4 bulan. Presentase akan kami bawakan secara drama parodi. Selamat menyaksikan. Anda akan menyaksikan bukan empat mata yang dipersembahkan oleh Oke, pemirsa. Kita kembali lagi bersama saya Mamat Piranha. Oke, kita kedatangan bintang tamu inovator handal dari mana ini? Maluku Utara ya? Oh, Maluku Utara. Mari kita sambut Buang Ucup dan Andi Terni. Oke, ini langsung saja ya, saya ngobrol ya. Oke, saya lihat di sosial media ini terkait inovasi pembuatan pupuk ini luar biasa sekali nih. Ini gimana caranya bisa kepikiran sama buat pupuk seperti ini? Nah, begini Mas Mamat Piranha. Sebelum kami buat pupuk ini, kami identifikasi dulu masalah apa sih yang ada di satuan kerja kami. Nah, setelah kami stratifikasi dan buatkan diagram Paretonya, ternyata masalah utama itu adalah kami kehabisan pupuk organik cair. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat apa yang terjadi di lapangan. Hei, ini bagaimana? DP pembiaran? Cara penghubungan nggak? Kemarin lo. Mana ini? Loh, Dim. Untuk satu beberapa minggu ini kita harus terus ini kira-kira begini. Oke dah, nanti saya coba follow up lagi. Lakukan yang lain ya? Bukan siap. Nah, jadi itu tadi masalahnya, kita kehabisan pupuk. Setelah itu kami cari tahu kenapa sih kami bisa kehabisan pupuk. Setelah kami buatkan diagram fishbone-nya, ternyata dari segi masih kurang pengetahuan terkait manajemen stok. Dari segi metode, ternyata proses pengadaan pupuk itu lama. Dan dari segi enviro, kita masih kekurangan pupuk organik cair. Luar biasa. Terus gimana cara kalian menentukan solusinya ini, Pak Wang? Ya, sebelum kegiatan ini kita melakukan beberapa solusi, Pak. Di mana yang pertama itu kita bisa membeli produksi pupuk 4 ya, cuman harganya relatif mahal. Kemudian yang kedua kita bisa menunda bibit pemeliharaan bibit tanaman, cuman ini relatif sangat riskan Pak ya terhadap pertumbuhan tanaman kita. Kemudian yang yang ketiga kita juga membeli pupuk NPK, cuman pupuk NPK juga ini relatif mahal, sehingga kita rekomendasikan
untuk membuat pupuk ekoenzim secara mandiri seperti itu Mas. Oh, masa kecil Pak. Siap Mas. Pak soal bisa pilih nanas itu gimana ceritanya? Nah, sebenarnya untuk menentukan alternatif bahan juga ada beberapa Mas. Yang pertama itu kita bisa menggunakan ampas kopi. Cuman ampas kopi ini kita membutuhkan material yang begitu banyak. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan cangkang telur. Cuman cangkang telur ini sulit kita peroleh Mas. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan sekam padi. Cuman sekam padi ini proses fermentasi yang dibutuhkan itu membutuhkan waktu lama. Sehingga kami rekomendasikan untuk menggunakan buah nanas. Karena buah nanas merupakan buah yang endemik yang ada di Maluku Utara dan merupakan nutrisi dan mineral yang sangat tinggi seperti itu Mas. Terus bagaimana cara pembuatannya? Nah, untuk cara pembuatan pupuk ekoenzim ini, pertama kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kita potong kecil-kecil buah nanas serta gula aren dan dimasukkan ke dalam ember. Kemudian potongan buah nanas dan gula aren tadi dimasukkan ke dalam blue. Nah, setelah itu kita tambahkan air sesuai dengan komposisi yang sudah kita hitung sebelumnya. Setelah itu kita tambahkan ragi sebanyak 15 gram yang sudah dilarutkan. Setelah itu kita aduk secara homogen, kemudian diinkubasi selama 1 bulan. Nah ini dia produknya. Kemudian untuk cara penggunaan pupuk ekoenzimnya sendiri, kita campurkan pupuk ekoenzim dengan air secara perlahan. Komposisinya itu 1 bagian pupuk dan 500 bagian air. Kemudian campuran tadi dimasukkan ke dalam teko siram dan diaduk secara merata. Nah, setelah itu pupuk ini langsung bisa disiramkan ke tanaman. Nah, waktunya itu sebaiknya sebelum pukul 9 atau setelah pukul 4 sore. Seperti itu Mas Miranka. Oh, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tetap di Bukan Maaf Mata. Oke, pemirsa, kita kembali lagi ke pokok permasalahan kita. Oke. Lalu bagaimana hasil perbaikan dari evaluasi program? Nah, begini Mas, saya jelasin terkait hasil perbaikan. Di mana sebelum kita menggunakan pupuk pertumbuhan tanaman itu cuma 1,78 cm selama seminggu. Setelah kita menggunakan pupuk ekoenzim nanas, di mana pertumbuhan tanaman itu sebanyak 3,56 cm selama seminggu. Kemudian kita melakukan uji T terhadap pertumbuhan tanaman, di mana kita melakukan perbandingan antara pupuk ekoenzim yang kami buat, kemudian terhadap pupuk empat dan bioaktivator, di mana hasilnya tidak berbeda nyata Mas, atau pertumbuhan tanaman tetap sama seperti itu Mas. Luar biasa. Lalu perbedaan signifikan apa yang dirasakan ini? Ya, untuk perbedaan signifikan di mana sebelumnya itu proses pertumbuhan tanaman itu menjadi prioritas utama, sehingga kita melakukan perbaikan di mana proses perbaikan ini kehabisan pupuk organik cair tidak menjadi prioritas utama lagi. Kemudian untuk durasi pengendaan yang awalnya kita bisa mencapai 90 hari, dengan membuat pupuk ekoenzim turun menjadi 30 hari saja Mas, seperti itu. Kemudian kan pada saat pembuatan pupuk itu kan ada syarat-syarat tertentu lah, harus ada lab, uji lab dan lain sebagainya dan. Dan gimana itu untuk memenuhi persyaratan tersebut itu? Nah, ya sebelum kita melakukan inovasi seperti ini, sebenarnya kita sudah memikirkan bagaimana caranya agar pupuk yang kami buat ini memenuhi dengan Kepmen ataupun regulasi yang telah terpenuhi, di mana kita melakukan uji lab di instansi terkait dengan memenuhi syarat baku mutu yang telah ditentukan, dan semua persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan Kepmen Pertanian Republik Indonesia nomor 261 tahun 2016, di mana proses analisa kami itu memenuhi dengan syarat baku mutu seperti itu Mas. Kemudian
dari sisi khusus EP itu lah. Tolong dijelaskan itu. Ya Mas, baik. Dari segi kualiti, pertumbuhan tanaman reklamasi itu menjadi optimal, yaitu 3,56 cm per minggu. Dari segi kos, sekarang tidak ada lagi biaya pembelian pupuk E4, bioaktivator, dan tidak ada lagi biaya akibat limbah plastik yang dihasilkan. Dari segi delivery, pembuatan pupuk ekoenzim ini lebih cepat, yaitu hanya 30 hari saja. Dari segi enviro, kita menghilangkan limbah botol plastik. Nah, dari segi safety, beban pekerja kami di lapangan itu berkurang. Kemudian dari segi moral, kepuasan terhadap hasil kerjanya meningkat. Dan dari segi productivity, kita mendapatkan productivity time bertambah 411 jam per tahun. Luar biasa. Terus apakah sudah ada standarisasi dan disosialisasikan? Nah, itu Mas, di mana kita melakukan standarisasi dengan IKA 09289053 revisi 0, di mana kita telah melakukan sosialisasi juga ke beberapa instansi, termasuk ke Biro HSSE, ke anak perusahaan PT Nusa Karya Arindo, kemudian ke PT Sumber Daya Arindo, dan yang paling utama kelompok persamaian Watgau, seperti itu Mas. Oke. Lanjut aja, ini terkait hak cipta dan pengakuan dari pejabat, apakah sudah ada? Oh, sudah dong Mas, produk ini sudah terdaftar hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga sudah mendapatkan apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur. Dan juga sudah ada testimoni dari pejabat-pejabat baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Mari kita lihat. Ini adalah site front Barakati. Nah, kita bisa lihat tumbuhan. Kita lanjut ke frame. Oke. Di sini tumbuh dengan subur. Testimoni sini. Ini adalah site front Barakati. Nah, kita bisa lihat tumbuhan di sini tumbuh dengan subur. Salah satunya adalah karena inovasi dari tim SS Pineapple yang sudah membuat pupuk ekoenzim dari campuran nanas yang dibuat secara mandiri, sehingga tumbuhan bisa tumbuh secara subur dan sesuai dengan keinginan yang tim inginkan. Terima kasih SS Pineapple, ditunggu inovasinya selanjutnya. Salam mantap, best. Terima kasih, Pak. Akan 4 mata. Ya, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah melakukan inovasi untuk membuat pupuk elektrolit ya dari ekoenzim ya, dari buah nanas ya. Saya juga sempat kaget juga nih teman-teman bisa berinovasi seperti ini, tapi saya juga nggak akan kalah juga. Saya lihat di jurnal nih, ternyata nih udah ada nih. Ya. Nah, udah ada beberapa jurnal yang sudah membuat pupuk yang sama di Indonesia ya. Nah, yang akan saya tanyakan, apa sih yang menjadi nilai jual Bapak, teman-teman anggota gugus, yang menjadi pembeda dari pupuk ekoenzim dengan yang sudah ada di Indonesia ini? Apa sih sebetulnya kelebihannya? Sennya itu apa yang Bapak jual? Yang akan Bapak jual, oh ini kami ini punya pupuk ini berbeda dengan yang sudah dirilis oleh IPB atau dan karena kami punya keunikannya seperti ini. Mungkin kami perlu disampaikan apa sih keunikan daripada pupuk yang telah sempat kami buat. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pupuk yang kami buat ini bahan bakunya dari nanas. Nah, nanas itu merupakan buah endemik khas dari Maluku Utara. Jadi di sana itu melimpah. Bahan baku yang kami ambil itu dari sisa penjualan di pasar yang tidak laku. Kalau misalkan kami masih kekurangan bahan baku, kami berkoordinasi dengan petani-petani nanas yang ada di Buli, Pak. Seperti itu. Gini ya, maksud saya gini,
kan ini teman-teman, apakah teman-teman juga sebelum melakukan inovasi ini, teman-teman kan cari literatur ya, literatur pada saat ini, cari literatur, oh ternyata ini udah ada nih, oh ternyata kalau ada ini bandingkan dengan yang ada, dengan yang teman-teman, tapi ini punya yang teman-teman miliki ini sangat berbeda nih sekali nih, karena ini kandungan nutrisinya atau kandungan apa namanya NPK-nya dan lain sebagainya ini lebih bagus sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dari tanaman. Atau sudah dilakukan seperti itu atau tidak? Atau belum? Izin Pak menambahkan, kalau pembedanya sendiri mungkin dari formula produk pupuk yang kami buat ini kami tambahkan ragi. Nah, ragi yang kami tambahkan itu sudah melalui proses trial beberapa kali, berapa gram yang pas sehingga komposisinya itu bisa pas. Nah, di jurnal-jurnal lain itu biasanya proses fermentasinya lebih lama. Nah, kita mencari komposisi ragi yang tepat untuk proses fermentasinya bisa menjadi lebih cepat, yaitu yang paling optimal kami dapatkan hanya 30 hari saja, Pak. Nah itu ya, nah itulah yang sebetulnya yang harus dihakikan, itu yang pembeda dengan yang teman-teman lakukan dengan yang ada di jurnal-jurnal. Ya, artinya teman-teman kita itu sebetulnya banyak sekali di Indonesia sebagai plagiat ya, meniru ya. Rupanya kan orang Indonesia itu meniru, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena kita ini teman-teman perlu diapresiasi, ini sangat jauh. Untuk mendapatkan pupuk itu harus melalui proses procurement yang sangat lama kan, sehingga reklamasi di sana harus tetap jalan kan. Nah, artinya ini sangat support sekali untuk tim ini. Oke. Terakhir ya dari saya, bagaimana teman-teman bisa memastikan bahwa produk ini nanti bisa dijual ke masyarakat? Ya, Selain untuk diancam ya. Ya, di sini kita menanggapi Pak ya. Jadi pertemuan yang berkelanjutan nantinya kita mencoba bekerja sama dengan mitra binaan yang ada di Halmahera Timur, utamanya di ring 1 kita, di mana dengan pihak CSR ya. Jadi nanti kita mengembangkan potensi-potensi masyarakat yang ada di sana, bagaimana cara untuk pembuatan pupuk ekstensif ini sampai nanti kita coba pasarkan di lingkungan sekitar seperti itu Pak, ataupun beberapa perusahaan yang ada di Maluku Utara seperti itu. Oke, bagus ya. Silahkan Pak. Teman-teman sampai handal atau tidaknya teman-teman. Iya, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lisa. Sepak bolanya masuk Liga 1. Soalnya saya mau botok kehilangan pemain andalan, Fred Butuan kan. Pindah di sana tadi nggak apa-apa. Ya, oke Mas, ini luar biasa ya dari kajiannya. Saya juga terjapu, saya juga sama teman-teman mengembangkan begini, tapi bukan dari nanas, tapi dari sisa ekstraksi kedelai gitu ya, dari situ banyak. Dari kecap, dari sisa kecap, ambil dari beberapa dari Unilever, dari Toko dan lain-lain, dari Indo pada selesai. Nah yang susah itu tadi bos, ini dulu aja, merubah paradigma petani. Jadi dari yang NPK yang chemical itu susahnya minta ampun. Jadi kita harus punya lahan percontohan dan lain-lain gitu ya, kayak gitu ya. Nah oke, itu nanti itu PR-nya adalah kalau mau diekonomiskan, ya. Gitu. Kemudian berikutnya gini, ini sih ke metode. Tadi di tulang ikan, saya langsung kok nggak ada faktor material gitu. Justru basic di dalam KCC ini kelihatannya kan di material yang khususnya gitu ya, menjadi ininya bisa dijelaskan nggak? Ya di tulang ikan tadi, saya sekilas kok sak gitu kan tuh, gitu kan. Tapi ada sensor kok ting-ting ada gitu ya. Coba lihat ini bisa jelasin kenapa material tidak ada masuk di situ, sedangkan fokusnya adalah ke material. Ya, sisi kan ada Mas, ada 3 lagi pertanyaan sebelum waktu. Silakan, kenapa faktor material nggak dimasukin? Jelasin aja. Atau sudah masuk ke komponen yang lain? Yang masuk gimana? Ya, untuk di Viscon ini Pak, kami tidak masukkan material karena awalnya kan kita tidak buat sama sekali dan itu sudah masuk di metode. Nah, metodenya itu kan proses pengadaan dari PMM Pak. Prosesnya itu 90 hari. Jadi ya tidak ada material sebelumnya kami hanya mengadakan pupuk. Oke, nanti disimpulkan ini ya. Oke, terus kemudian berikutnya gini Pak.
Nah, tadi Pak Acep sudah menjawab mengenai literatur. Ya, ini kan ilmiah ya Pak ya. Jadi ada proses sebelumnya kajian literatur, kemudian penelitian sebelumnya. Justru gini Pak, penelitian sebelumnya yang sudah ada itu dijadikan referensi Pak, bukan plagiat. Yang plagiat itu betul-betul meniru, ya, jadi tarikan. Tapi kalau umpamanya di orang lain sudah dilakukan, tempatnya di mana, kita tidak meniru kan? Itulah gunanya namanya knowledge management. Ya, knowledge management itu adalah kontribusi Mas di samping ini kontribusi GKM adalah knowledge managementnya. Ya, berupa informasi. Oh, nanti kan jadi berkah bos. Ya, yang lain punya kayak di Subang, ada yang dari Jawa Barat. Subang kan banyak juga kan nas kan? Nah itu juga mungkin terinspirasi di sini kan jadi berkah. Nah kayak gitu. Jadi itu dicantumkan penelitian sebelumnya. Kemudian kalau dalam S3 ada novelty ya. Novelty itu apa? Kebaruan yang Pak Acep sampaikan tambahan ya. Itu yang membuat untuk hakinya. Kita tambahin aja. Kalau skenario tambahin novelty atau kebaruannya apa gitu. Oke. Berikutnya gini Mas. Nah tadi sekilas. Nah ini pas banget ini perbandingan. Nah ini ada yang kurang. Justru disinilah adalah untuk memvalidasi bahwa temuan yang Bapak itu lebih unggul dari yang sekarang dipakai. Ada satu yang dibandingkan apa yang kurang? Coba bos. Ini tanpa pupuk. Jelas ya, tanpa pupuk kan tidak apa-apa ya pasti unggul. Ya, unggul. Sama nomor satu lagi dari NPK atau dari yang kimia. Nah itulah yang harus bisa buktikan di situ. Ternyata dari segi keramah lingkungannya gitu ya, kemudian dan lain-lain, pupuk Bapak adalah nomor 1. Nah tambahin bos. Ya, izin Pak. Silahkan. Dimana untuk hasil perbaikan di slide ini Pak, kita memang bandingkan antara tanpa menggunakan pupuk dengan pupuk yang kita buat. Ekoenzim. Dimana memang pertumbuhannya perbedaan nyata ya Pak ya. Dimana untuk yang Bapak maksud mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya, kita melakukan uji T. Di mana pupuk yang kita menggunakan antara pupuk yang kita buat dengan pupuk keempat pabrikan, kemudian bioaktivator dengan kita buat, di mana hasilnya ya Pak ada, di mana hasilnya tidak head to head kelihatan bos. Ya, di mana hasilnya tidak berbeda nyata Pak. Tidak berbeda nyata. Ya. Nah, berarti apa formulanya? Berarti lebih ramah lingkungan, lebih murah, lebih. Itulah yang harus diekspor, harus dijual ke petani. Gitu ya. Itu ya. Oke. Ya, kemudian ya berikutnya satu Pak, tadi betul bahwa alasannya adalah dengan karena endemik. Tapi kalau kita ingin bisnis, kita yang jadi utama apa? Sustainability supply-nya kan. Nah seharusnya di awal kajian di awal bukan hanya endemik. Jadi Bapak kebutuhannya berapa per liter ini, dari sini itu berapa minas yang diperlukan, kemudian berapa potensinya yang ada. Nah ini kan kalau Maluku Utara besar, ya kan ada transportasi dan lain-lain kan. Berarti di sekitar di situ di kecamatan di mana, di situ kira-kira apa yang sisa kan tadi sisa kan ya? Yang sisanya itu berapa? Gitu. Nah itu harus dihitung bos. Pak ini sisanya yang sering dibuang masyarakat gitu ya, sekian dari sekian itu kita kalkulasi ternyata dari cuma 1 botol ekungan. Ingatlah bagaimana kan? Banyak sih tapi begitu jadi 1 botol. Cukup nggak? Gitu ada apa di kecamatan lain? Bagaimana ongkos transportasinya? Kan gitu ya. Nah itu juga kajiannya lebih ke arah sana juga ya. Ini akan lebih kasih ya. Sebagai suatu proposal bisnis gitu ya. Oke ya. Terima kasih.